Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini tematik akan merangkum alur cerita film Rise of the Legend. Bagaimana kisahnya, langsung saja kita ke alur cerita Rise of the Legend. Ini adalah pelabuhan terbesar di Sungai Guangzhou. Orang-orang menyebutnya Jalan Sutra menuju dunia. Menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di Cina. Saat itu terjadi krisis ekonomi dan perang opium, yang mengakhiri masa kejayaan dinasti Qing. Ini adalah gudang dari geng Macan Hitam. Ada dua geng yang menguasai pelabuhan Guangzhou. Geng Macan Hitam dan geng Laut Utara. Mereka bertarung bertahun-tahun untuk menguasai semua pelabuhan provinsi. Selain pelabuhan, mereka juga konsisten mengembangkan bisnis candu, perjudian dan prostitusi. Pada zaman itu mereka harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan. Ada 3 anak angkat ketua geng Macan Hitam atau yang biasa disebut Macan. Ini adalah Macan 1, julukannya adalah pembersih. Ini adalah Macan 2, julukannya Gagak. Ini adalah Macan 3, julukannya Kobra. Pada saat itu pemimpin geng Macan Hitam, dia memanggil 8 anggota geng Macan Hitam, yang telah bersama geng itu selama lebih dari 5 tahun. Salah satunya adalah Wong Fei Hung. Fei Hung dan anggota lainnya bertemu dengan Ketua Lei. Saat itu dia sedang menginterogasi seorang pengkhianat, yang akhirnya dibunuh karena menolak untuk mengaku. Namun, Fei Hung tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, membuat Ketua Lei terkesan. Kemudian Ketua Lei meminta 8 anggotanya untuk memegang cangkir. Dan Ketua Lei menuangkan air mendidih ke cangkirnya, menyebabkan para prajurit menjatuhkan cangkirnya karena kepanasan. Kecuali Fei Hung. Akhirnya Ketua Lei meminta Fei Hung untuk meminumnya. Ketua Lei kemudian mengatakan kepada mereka, bagi siapapun yang berhasil membawa kepala Ketua Geng Laut Utara kepadanya, Ketua Lei akan mengangkatnya menjadi anak angkatnya yang keempat. Keesokan harinya Fei Hung datang sendirian ke markas Laut Utara, dan bertarung dengan Ketua Geng Laut Utara. Dan Fei Hung berhasil memenggalnya. Namun beberapa saat kemudian, anggota geng Laut Utara datang dan mengepungnya. Dan Fei Hung bertarung melawan mereka. Tapi pada akhirnya, dia kalah karena lawannya terlalu banyak. Untungnya, salah satu temannya datang menyelamatkannya, dengan menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian musuh. Fei Hung dibawa kembali ke markas geng Macan Hitam dalam keadaan tidak sadar. Ketua Lei melihat Fei Hung membawa bungkusan yang berisi kepala geng Laut Utara. Ketua Lei terlihat sangat senang. Dan ia berkata di depan anggotanya yang lain, mengangkat Fei Hung sebagai anak angkat keempat. Dan ketua ingin Fei Hung segera diobati. Dan orang yang merawatnya adalah salah satu temannya. Dia membalas budi karena Fei Hung telah menyelamatkannya di masa lalu. Meskipun Fei Hung tidak pernah ingat melakukannya. Sesaat Fei Hung teringat masa kecil saat dia bermain dengan saudara angkat laki-lakinya Xiao Huo. Dan 2 temannya Xiao Hua dan Ama. Xiao Hua saat itu dibawa penjahat ke tempat bordir untuk dijual. Fei Hung dan kawan-kawannya berusaha melawan penjahat itu, tapi kalah karena Fei Hung masih kecil. Keesokan harinya, putra pemimpin Laut Utara, Wu Long, sangat marah dan hancur hati. Setelah melihat kepala ayahnya digantung di pelabuhan, dia bersumpah untuk menghancurkan geng Macan Hitam untuk membalas dendam ayahnya. Dan saat bertemu mitra asingnya, Wulong marah.
karena ditinggalkan mitra asingnya, yang berpindah mitra dengan geng macan hitam, karena mereka hanya mau bermitra dengan penguasa pelabuhan. Beberapa hari kemudian, saat Fei Hung ditato punggungnya dengan gambar harimau hitam, penato itu mengatakan bahwa sekarang Fei Hung menjadi macan keempat, dan punya hak mengatur bisnis di pelabuhan seperti bisnis opium, judi dan pelacuran, dan tentang gudang harta geng macan hitam. Penato itu menceritakan gudang harta milik geng macan hitam menggunakan dua kunci, yaitu kunci emas dan kunci perak. Yang satu dipegang oleh si Gagak dan yang satunya dipegang si Kobra. Ketua Lei mengumpulkan semua anggota geng macan hitam, dan memerintahkan mereka melenyapkan geng Laut Utara tanpa satu pun yang tersisa. Tapi Wulong berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Dan setelah geng Laut Utara dihabisi, geng macan hitam menjadi penguasa tunggal di pelabuhan. Dan Fei Hung menjadi salah satu macan yang ditakuti. Saat beristirahat di tempat pelacuran milik geng macan hitam, Fei Hung teringat akan ayahnya yang dulu mempunyai klinik kesehatan, tapi dibakar oleh anggota geng. Saat itu Xiao Huo tertimpa kayu saat rumah terbakar. Fei Hung memaksa masuk untuk menolong Xiao Huo. Tapi Xiao Huo meminta Fei Hung meninggalkannya karena api sudah membesar. Tapi Fei Hung berjuang keras menyelamatkan saudaranya. Dan akhirnya mereka selamat. Tapi ayah Fei Hung tidak selamat. Keesokan harinya Ketua Lei bertemu dengan rekan bisnis asingnya. Mereka meminta Ketua Lei untuk menyiapkan 300 buruh untuk mereka kirim ke luar negeri. Ketua Lei mengatakan butuh waktu lama mengumpulkan 300 buruh. Tapi mitranya mengatakan jika Ketua Lei tidak bisa maka mereka akan mencari orang lain saja. Akhirnya Ketua Lei terpaksa menyanggupi permintaan mereka. Karena Ketua Lei menginginkan bisnis 5 kapal mereka. Sementara itu tampak seorang perempuan dari rumah pelacuran geng macan sedang menunggu. Seorang wanita penjahit baju. Dia minta untuk memperbaiki kerah bajunya. Dan sebenarnya penjahit wanita itu adalah Xiao Ma, teman kecil Fei Hung. Xiao Ma bertemu dengan Xiao Huo, saudara angkat Fei Hung. Dan membuka surat yang ada di kerah baju itu dan bertuliskan Kobra yang menyimpan kunci emas. Besoknya Xiao Huo mengikuti Kobra dan mempermainkan Kobra. Teman-temannya Xiao Huo mengambil uang dan dilemparkan kepada Xiao Ma. Dan Kobra mengejarnya sampai mendapatinya. Tidak diketahui Kobra bahwa itu adalah sebuah jebakan. Kobra dihajar oleh kelompok Xiao Huo. Dan akhirnya Kobra meninggal. Kunci emasnya digandakan oleh Xiao Ma dan yang asli dikembalikan. Ketua Lei mengetahui kematian Kobra dan menyerahkan kunci emas pada macan satu. Setelah itu Fei Hung datang ke tempat perjudian yang dikelola oleh macan dua atau si Gagak. Dia berulah dengan meminjam uang saat kalah hingga hutangnya menumpuk di tempat judi itu. Hingga akhirnya dia dipanggil si Gagak, dan dia mengatakan jangan mencari masalah di sini. Lalu Fei Hung memberikan kunci emas pada si Gagak dan membuatnya kaget dari mana Fei Hung mendapatkannya. Fei Hung mengatakan mendapatkannya dari anak buah macan satu yang mencoba menggandakannya. Si Gagak tidak percaya itu asli. Maka ia dan Fei Hung ke tempat gudang harta, dan menguji kunci itu asli atau palsu. Dan ternyata kunci itu asli. Dan Fei Hung masuk ke dalam gudang itu. Setelah itu Fei Hung memancing dan memberikan ikan hasil pancingannya kepada orang yang juga sedang mancing di sana. Dan ternyata orang itu adalah Xiao Huo, saudara angkat Fei Hung. Setelah pulang Xiao Huo menemukan kertas dalam ikan itu yang berisikan gambar peta menuju gudang harta geng macan. Dari sini kita tahu bahwa Fei Hung menyusup ke geng macan untuk menghancurkan geng itu. Dan dia bekerja sama dengan Xiao Huo, saudara angkatnya. Saat Fei Hung bersama dengan Ketua Lei, tiba-tiba Wulong dan anak buahnya datang. Dia ingin membalas dendam pada Fei Hung. Maka pertarungan pun terjadi.
Dan akhirnya Wulong terbunuh oleh Fei Hung dibantu dengan Ketua Lei. Sementara itu kelompok Xiao Huo menuju gudang opium milik geng macan hitam dan membakarnya. Tapi Xiao Huo ketahuan penjaga dan mereka mengejarnya. Sayangnya Xiao Huo terdesak dan berusaha melawan. Tapi akhirnya tertangkap. Sementara itu Xiao Ma dikejar oleh si gagak. Tapi ternyata itu adalah jebakan buat si gagak. Dan akhirnya mereka dan Fei Hung membunuh si gagak. Sementara itu masyarakat miskin menjarah harta dari gudang harta milik macan hitam, yang telah dibuka oleh Xiao Ma dan kelompoknya. Fei Hung tahu Xiao Huo tertangkap dan ingin melepaskannya. Tapi Xiao Huo tidak mau karena mimpi-mimpi yang mereka rencanakan akan berantakan. Dan geng macan hitam tidak bisa dimusnahkan. Tiba-tiba Ketua Lei datang. Dan meminta Fei Hung memotong lidahnya. Tapi mendadak macan satu datang dengan membawa mayat si gagak. Lalu macan satu menanyakan pada Xiao Huo siapa yang membunuh si gagak. Sambil menghunuskan pedangnya. Tapi digunakan Xiao Huo untuk bunuh diri. Setelah mengetahui Xiao Huo meninggal, Xiao Ma dan kelompoknya mengepung geng macan dan akan menyerang. Tapi Fei Hung tahu bahwa itu adalah jebakan Ketua Lei. Dia meminta seorang pencerita buta untuk mengubah ceritanya, untuk menjadi signal agar Xiao Ma dan kelompoknya mundur. Dan akhirnya mereka mundur. Hal ini membuat Ketua Lei kesal dan marah, dan memanggil pencerita buta untuk menanyakan mengapa ceritanya diubah. Pencerita buta mengatakan ada yang menyuruhnya. Dan untuk mencari tahu siapa yang menyuruhnya mengubah cerita, maka disuruhlah anak buah Ketua Lei untuk berbisik pada pencerita buta itu. Agar pencerita buta itu mengenali orang yang menyuruhnya tadi. Termasuk Fei Hung. Dia membisikkan bahwa dia yang membakar gudang opium dan membuka gudang harta. Maka pencerita itu pun menggelengkan kepalanya. Ketua Lei pun jadi kesal. Saat malam macan satu sedang di dalam pemandian. Tiba-tiba datanglah dua wanita dari rumah pelacuran geng macan. Wanita itu mengatakan rahasia dari Fei Hung. Karena dia kesal Fei Hung mencintai wanita lain. Wanita itu menggoda macan satu dan saat lengah, dia mencoba membunuhnya dengan jepitan rambutnya. Tapi macan satu mengetahuinya dan membunuh wanita itu. Lalu dia mengambil pedangnya dan menghampiri wanita yang lain. Dan ternyata dia adalah Xiao Ma. Dan Xiao Ma membunuhnya. Dan ternyata wanita penghibur tadi adalah Xiao Hua. Teman kecil Fei Hung yang dibawa penjahat ke rumah bordir waktu kecil. Besoknya di depan makam Xiao Huo dan Xiao Hua, Fei Hung mengajak mereka bersatu. Melakukan revolusi dan menghancurkan yang jahat. Dan mereka beramai-ramai menuju klinik leprosi. Di mana ada 300 buruh ditahan di sana. Ketua Lei menjadi marah dan memerintahkan barang siapa bisa membunuh Fei Hung akan menjadi anak angkat Ketua Lei satu-satunya. Maka anggota geng macan hitam mencari Fei Hung dengan membabi buta. Akhirnya buruh-buruh yang ditahan berhasil dibebaskan. Lalu mereka menuju markas macan hitam. Tapi untuk menghindari pertumpahan darah, Fei Hung mengajak Ketua Lei untuk berduel dengannya. Ketua Lei pun menyetujuinya, dan yang menang menjadi penguasa di sini. Sebelum pertarungan dimulai Fei Hung membakar sisi markas itu. Dan mereka bertarung dalam kepungan api. Akhirnya Ketua Lei kalah, dan sempat mau diselamatkan Fei Hung. Tapi ia menepis tangannya dan memilih mati.